Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Asmaul Husna malam ini insyaallah memasuki pembahasan nama Allah yang ke-59, yaitu Al-Ghaffar. Sebelumnya pada nama Allah yang ke-58 adalah Al-Ghafur. Di kalangan ulama, Al-Ghafur dan Al-Ghaffar disepakati nama Allah. Tapi ada yang ketiga yang statusnya dikhilafiahkan. Apakah termasuk Asmaul Husna atau bukan? Yaitu Ghafir. Dalam Al-Quran ada satu surat bernama surat Ghafir. Allah berfirman, Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illahu. Sebagian ulama menegaskan Ghafir adalah sifat Allah tapi bukan nama. Sebab Al-Quran menyebutkannya dengan dua suku kata, yaitu Ghafiriz dzambi. Seandainya Al-Quran menyebutkan Ghafir dengan satu kata, Al-Ghafir, berarti dia adalah nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Al-Quran menyebutkannya dari dua suku kata, sehingga dia adalah sifat dan bukan nama. Namun begitu sebagian ulama menegaskan bahwa Ghafiriz dzambi termasuk nama. Jadi kalau begitu tidak ada perbedaan bahwa Ghafir adalah sifat Allah. Yang menjadi perbedaan apakah dia termasuk nama atau bukan. Sebagai sifat itu disepakati, tapi sebagai nama diperdebatkan. Nampaknya karena masih diperdebatkan, penulis buku tidak memasukkannya dalam buku ini. Sehingga yang dimasukkan hanya yang disepakati saja, yaitu Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Al-Ghafur artinya Allah Maha Pengampun. Dan Al-Ghaffar juga Allah Maha Pengampun. Sekilas dalam terjemahan bahasa Indonesia, keduanya sama. Tapi dengan pendekatan gramatika bahasa, keduanya ternyata berbeda. Secara undang-undang bahasa Arab, Ghafur dan Ghaffar dinamakan mubalaghah. Mubalaghah artinya mengandung makna maha atau luar biasa. Ghafur, Allah Maha mengampuni. Maha. Kata maha itu muncul karena kata Ghafur adalah mubalaghah. Ghaffar juga mubalaghah.
Sehingga muncul juga makna maha. Tetapi kata Ghaffar di samping mubalaghah juga taksir, mengandung makna banyak. Mengandung makna banyak. Sehingga kalau Ghafur dan Ghaffar kita artikan secara bahasa, Ghafur artinya yang maha mengampuni dosa sebesar apapun. Kalau Ghaffar yang maha mengampuni dosa sebanyak apapun. Kadang-kadang kita bertaubat atas dosa karena besar. Berarti Anda membutuhkan kalau Anda bertaubat atas dosa karena dia sangat besar, Anda taubat karena sangat besar sekali. Maka dosa yang sangat besar hubungannya dengan nama Allah Al-Ghafur atau Al-Ghaffar? Al-Ghafur. Semisal di antara kita yang masih punya kebiasaan ghibah yang tidak syar'i. Dan ghibah yang dibenarkan kata Imam Nawawi ada 6. Ghibah yang tidak syar'i, kata Nabi SAW, inna arbar riba, sesungguhnya dosa riba yang paling besar an yastahzi ar-rajulu bi'irdi akhihi atau kama qala, bahwa seseorang melakukan ghibah terhadap kehormatan orang lain. Jadi ghibah itu berarti ada 2. Ada ghibah sekedar membicarakan orang lain. Nomor 2 ada ghibah yang sampai merusak kehormatan orang lain. Contoh, Bapak Fulan kalau datang pasti baju merah. Tentu kalau si Fulan ini dengar, dia nggak suka. Tapi apakah ghibah seperti ini merusak kehormatan? Tidak. Baik. Dosanya dosa besar. Tapi kalau ghibah itu sampai ke merusak kehormatan. Bapak Fulan nampaknya saja berjenggot, padahal orangnya pelit. Itu merusak kehormatan orang lain. Kata Nabi SAW, inna arbar riba, sesungguhnya riba yang paling besar adalah bahwa seseorang an yastahzi'a bi'irdi akhi, bahwa dia merendahkan atau merusak kehormatan saudaranya. Nah, berarti kalau ada orang yang melakukan ghibah dan ghibahnya pun merusak kehormatan orang lain, ini dosa yang sangat besar. Dan ketika Anda ingin bertaubat atas dosa yang sangat besar ini, hubungannya dengan nama Allah Al-Ghafur. Karena Al-Ghafur adalah yang maha mengampuni dosa sebesar apapun. Kadang-kadang Anda bertaubat bukan karena besar, tapi karena banyak. Ambil contoh misalnya dalam hadis Nabi SAW, beliau ajarkan doa yang berbunyi, Allahumma ghfirli zambi kullah, diqqahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Diqqahu wa jillah, yang kecil ataupun yang besar. Awwalahu wa alani wa akhirah, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Alaniyatahu wa sirrah, baik yang terbuka ataupun yang rahasia. Dalam doa ini Anda minta ampun atas dosa yang besar atau dosa yang banyak? Dosa yang banyak. Hadis lain Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sekali waktu Rasulullah SAW tidur di pangkuanku. Anda di rumah suka tidur di pangkuan enggak?
Aisyah radhiyallahu anha melihat, maka aku melihat Rasulullah sedang senang. Beliau sedang ceria. Maka aku mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah aku. Maka Nabi SAW bersabda, Allahumma ghfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunilah Aisyah ini terhadap dosanya semua yang telah berlalu dan semua yang akan datang. Terhadap dosanya yang terbuka ataupun dosanya yang tertutup. Ini minta ampun atas dosa yang besar atau dosa yang banyak? Baik. Kalau Anda minta ampun atas dosa yang banyak, berarti hubungannya dengan nama Allah Al-Ghaffar. Nah, jadi kesimpulan Al-Ghafur yang maha mengampuni dosa sebesar apapun. Dan Al-Ghaffar adalah yang maha mengampuni dosa sebanyak apapun. Nah, orang-orang yang merasa melakukan dosa besar lalu berputus asa dengan ampunan Allah, berarti orang ini merendahkan nama Al-Ghafur. Karena nama Al-Ghafur besar. Dosa Anda besar. Dan Al-Ghafur tentu lebih besar daripada dosa Anda. Ketika dosa yang besar ini menjadi putus asa Anda, berarti Anda nggak melihat bahwa ampunan lebih besar dari dosa. Maka sekali lagi, orang-orang yang melihat dosa besarnya lalu berputus asa, berarti dia merendahkan Al-Ghafur, di mana Al-Ghafur lebih besar daripada dosa. Sehingga dia melakukan dosa dua sekaligus. Dosa pertama adalah dosa besarnya, dan dosa besar yang kedua bahwa dia berputus asa. Berputus asa sehingga tanpa disadari putus asa ini mewakili sikap merendahkan terhadap Al-Ghafur. Sebab kalau Anda yakin Al-Ghafur lebih besar, nggak mungkin Anda akan berputus asa dengan dosa besar Anda, karena Ghafur jauh lebih besar. Baik. Jadi kalau begitu, sebesar apapun dosa jangan berputus asa. Allah Al-Ghafur. Sebanyak apapun dosa jangan berputus asa karena Allah Al-Ghaffar. Nah, jadi kalau Anda ingin minta ampun karena banyaknya dosa, sebutkan Ghaffar. Allahumma ya Ghaffar. Allahumma ya Ghaffar. Allahumma ya Ghaffar. Karena jamaah sekalian, kita ini kalau kata orang Betawi bebal. Tahu bebal enggak? Lebih parah dari bodoh. Maksud saya gini, kalau Anda melakukan satu kesalahan saja kepada mertua, itu malunya mungkin setahun gak hilang. Kesalahan Anda kepada Allah dalam sehari nggak mungkin sekali, tapi rasa malunya nggak ada. Dosa Anda sehari dalam satu hari, dosa Anda kepada Allah mungkin satu kali atau lebih. Saya kira mustahil satu kali, kecuali kalau Anda sedang koma. Atau kecuali sedang Anda dalam keadaan sakit. Maka masuk akal sebetulnya kalau dikatakan sakit penghapus dosa. Karena orang yang sakit itu nggak mungkin berdosa. Kecuali dosa pikiran gitu kan. Suudzon dan lain-lain. Bebal yang saya maksudkan, dalam sehari bukan satu kali dan bukan dua kali Anda melakukan dosa. Dengan tidak sedikit pun rasa malu kepada Allah. Qaswatul qalb. Keras sekali hati kita jamaah sekalian. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Maha Pengampun sebanyak apapun, sebesar apapun. Di sini penulis mengatakan di antara ibadah-ibadah terhadap nama Al-Ghaffar, ittisafullahi bil maghfirah rahmatan lil ibad. Li'annahu ghaniyun 'anil 'alamin la yantafi'u bil maghfirati lahu.
Allah Maha mengampuni semata-mata karena kasih sayang. Jadi berbeda, Allah memaafkan hamba dan hamba memaafkan sesama. Kalau kita sesama hamba berjuang memaafkan karena rasa butuh. Kenapa Anda maafkan atasan Anda yang bersalah? Karena Anda butuh pekerjaan. Kenapa Anda maafkan kesalahan istri Anda? Karena Anda butuh A, B, dan C. Jadi maaf di antara sesama manusia adalah maaf yang dilatar belakangi rasa butuh. Semakin Anda butuh seseorang, semakin Anda mudah untuk memberinya maaf. Maka kalau ada seseorang yang bagi Anda nggak lagi dibutuhkan, Anda pun tak mau lagi membuka pintu maaf. Orang ini nggak dibutuhkan lagi. Jadi kesimpulan, maaf antar sesama manusia adalah maaf yang dilatar belakangi rasa butuh. Tetapi Allah Azza wa Jalla memaafkan hamba-hambanya, mengampuni hamba-hambanya, semata-mata karena kasih sayang, bukan karena rasa butuh. Apa yang Allah butuhkan dari kita? Kalau Anda mau tahu bahwa Allah nggak membutuhkan apa-apa dari manusia, renungkan nama Allah Al-Awwal dan Al-Akhir. Al-Awwal artinya Allah Maha Awal sebelum semuanya ada. Al-Akhir Allah Maha Akhir setelah semuanya berakhir. Al-Awwal Allah Maha Awal sebelum semuanya ada. Al-Akhir Allah Maha Akhir setelah semuanya tiada. Allah ada padahal apapun dan siapapun tidak ada. Allah bisa ada. Kenapa? Karena Allah nggak butuh siapa-siapa untuk ada. Anda jamaah sekalian, mana bisa Anda lahir kalau tidak ada bapak? Nggak ada itu. Jadi bahwa Allah Maha Awal, tanpa siapapun ada, Maha Akhir setelah semuanya tiada, dua nama Al-Awwal Al-Akhir menunjukkan betapa Allah nggak membutuhkan siapapun. Allah ada tanpa yang lain ada. Jadi Allah nggak membutuhkan manusia. Nah, ketika Allah memaafkan manusia, mengampuni manusia, dialah Ghafur, dialah Ghaffar, dialah Afu, dialah Tawwab. Allah mengampuni, Allah memaafkan semata-mata karena kasih sayangnya, bukan karena rasa butuhnya. Tentu ini dua maaf yang berbeda. Maaf karena butuh dan maaf karena kasih sayang. Dari dua maaf ini kita tentu sepakat bahwa maaf karena kasih sayang lebih tinggi daripada maaf karena rasa butuh. Nah, jadi semua maaf antara sesama manusia adalah maaf karena rasa butuh. Karena rasa butuh dengan dua pengertian, boleh jadi Anda memaafkan seseorang karena masih membutuhkan orangnya. Atau yang kedua, Anda memaafkan seseorang karena membutuhkan pahala dari Allah. Orang-orang yang tidak ikhlas memaafkan orang lain karena rasa butuhnya kepada orang tersebut. Namun orang-orang yang ikhlas memaafkan orang lain juga dengan rasa butuh, yaitu butuh agar Allah memaafkan dirinya, butuh agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Tapi tidak ada orang yang memaafkan tanpa rasa butuh. Bedanya cuma satu. Kalau Anda orang yang ikhlas, maka Anda memaafkan karena membutuhkan Allah. Anda butuh Allah memaafkan Anda juga. Kalau Anda tidak ikhlas, maka Anda memaafkan karena butuh pekerjaan, karena butuh perhatian, karena butuh uang, dan selanjutnya. Tetapi Allah Azza wa Jalla, dialah yang tidak membutuhkan apa-apa dan siapa-siapa.
Maka ketika Allah memaafkan hamba-hambanya semata-mata disebabkan karena kasih sayang. Jamaah sekalian yang saya hormati, oleh karena Allah Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, maka Allah Azza wa Jalla membersihkan manusia dengan 10 cara. Allah membersihkan manusia dengan 10 cara. 4 cara di dunia dan keempat-empatnya bisa Anda ikhtiarkan. 6 cara di barzakh dan di akhirat, dan keenam-enamnya bukan ikhtiar. Baik. 4 cara agar Anda diampuni dan dibersihkan oleh Allah di dunia, dan keempat-empatnya adalah ikhtiar Anda. Yang pertama adalah taubat. Bukankah taubat ini ikhtiar Anda? Baik. Cara yang kedua Anda dibersihkan oleh Allah tanpa taubat, bahwa Anda beristighfar. Bahwa Anda beristighfar. Dan ada waktu-waktu tertentu yang sangat istimewa beristighfar. Pertama, selesai salat wajib. Yang kedua saya ingin Anda pahami, yang kedua adalah di waktu sahur. 2 kali dalam Al-Quran Allah menyanjung alias memerintah agar di waktu istighfar, di waktu sahur Anda banyak-banyak beristighfar. Oleh sebab itu, kalau Anda tidak bisa bertahajud, kemudian Anda pun tidak bisa berwitir, jangan sampai Anda tinggalkan nomor 3, yaitu beristighfar. Tapi kalau tentu Anda baru bangun setelah azan berkumandang, 3-tiganya udah lewat. Tahajud tidak, witir tidak, istighfar tidak. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka beristighfar di waktu sahur. Dalam ayat Allah berfirman, wa bil ashar hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Baik. Pembersih yang kedua, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pernah disampaikan dalam kajian ini, Nabi kita bersabda, idza ahta ahadukum ala firashihi. Apabila seseorang di antara kalian telah rebahan untuk tidur malam, lalu ia mengatakan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, 1 kali. Paham? Anda sudah rebahan untuk tidur malam, Anda ambil waktu 5 detik. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa masa lalunya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, ini pembersih yang kedua. Apa? Apakah Anda ucapkan astaghfirullah atau astaghfirullah wa atubu ilaih? Atau misalnya selesai salat duha, Anda katakan Rabbi ghafirli wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Atau Anda bacakan sayyidul istighfar pagi dan sore. Pembersih dosa yang ketiga di dunia dan ikhtiar Anda, apa itu? Berbuat baik. Berbuat baik. Kebaikan Anda semuanya adalah penghapus dosa. Yang pertama, kebaikan Anda kepada Allah. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Nabi kita dalam hadisnya mengatakan, ara'aitum law anna ala babi ahadikum ma'an jari. Menurut kalian, kalau di depan rumah kalian ada air bersih mengalir,
Yaghtasilu minhu khamsa marrat. Kalian mandi di air bening dan mengalir itu 5 kali sehari semalam. Apakah kalian akan kotor? Sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, 3 kali saja mandi tidak kotor, 2 kali, apalagi 5 kali. Kata Nabi SAW, salat 5 kali sehari semalam, salat wajib adalah air mengalir di depan rumah kalian mandi. Berarti salat 5 waktu ini adalah pembersih dosa. Ini pertama. Kebaikan antara Anda dengan Allah membersihkan dosa. Yang kedua, kebaikan Anda kepada manusia juga penghapus dosa. Coba dengarkan hadis berikut ini. Nabi kita SAW bersabda, inna min mujibatil maghfirah badlus salam wa hasanul kalam. Di antara hal-hal yang mewajibkan ampunan untuk seseorang. Jadi ada hal-hal sehingga ampunan itu wajib bagi Anda. Apa itu? Hal-hal yang mewajibkan ampunan bagi Anda. Pertama adalah badlus salam. Mengucapkan salam. Kalau jawab salam tidak masuk. Orang yang ngucapin salam yang masuk. Orang yang menjawab salam tentu pahalanya besar. Tapi orang yang memulai salam pahalanya lebih besar. Dalam hadis ini Nabi mengatakan, di antara hal yang mewajibkan seseorang dapat ampunan adalah mengucapkan salam. Maka ketemu kawan, usahakan Anda yang duluan. Nomor 2, wahasanul kalam. Faktor kedua seseorang wajib dapat ampunan, hasanul kalam. Selalu berkata baik kepada orang lain. Berkata baik. Apa maksud berkata baik? Penafsirannya sangat banyak. Termasuk jamaah sekalian dengar baik-baik. Setiap keramahan Anda kepada orang lain adalah kata-kata baik. Ampunan bagi Anda. Ketemu dengan siapapun, berikan keramahan kata. Setiap kata-kata baik Anda, salah satunya keramahan, ampunan. Tentu termasuk di antara kata-kata baik bahwa Anda memberikan harapan. Kawan kita sedang gelisah, lalu Anda bicara untuk memberikan harapan. Jangan kawan sudah gelisah lalu disyukuri. Begini-begini, kemarin saya ngomong apa? Tadinya sakit, Anda bicara lebih sakit lagi dia. Bahkan yang ketiga, subhanallah, kebaikan Anda kepada binatang sekalipun ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Anda ingat kisah pelacur itu? Pelacur beda dengan zina. Kalau zina itu berzina dengan satu orang. Tapi kalau pelacur berzina dengan siapapun yang mau. Jadi pelacur lebih buruk daripada pezina. Maka orang berzina dalam Islam namanya zani. Tapi kalau pelacur dalam bahasa Islam, dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran dinamakan dengan baghiyah. Jadi pelacur lebih buruk. Nah, suatu hari pelacur ini membuka sepatunya, mengisinya dengan air untuk diberikan kepada seekor anjing yang nyaris mati karena kehausan. Maka Allah berterima kasih. Karena di antara Asmaul Husna adalah Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Yang artinya Allah Maha berterima kasih. Anjing ini nggak mungkin berterima kasih. Dan banyak kebaikan-kebaikan Anda tanpa terima kasih dari orang lain. Tetapi Allah Maha berterima kasih atas setiap kebaikan. Wanita ini berbuat baik kepada anjing dan anjing nggak bisa terima kasih.
maka Allah yang berterima kasih. Apa terima kasih Allah? Allah berikan wanita ini sesuatu yang paling dia butuhkan. Sebagai pelacur, apa yang paling dia butuhkan jamaah sekalian? Uang banyak? Bukan. Yang paling ia butuhkan sebagai seorang pelacur adalah ampunan. Maka terima kasih Allah kepada pelacur ini, Allah berikan ampunan. Sampai akhirnya wanita ini masuk ke dalam surga. Nah, Anda jangan salah memahami hadis ini. Nanti sampai di rumah Anda langsung beli anjing. Ngasih minum saja dapat ampunan, apalagi ngasih tempat tinggal, makan dan minum. Maksud Nabi kita bukan itu jemaah sekalian. Nabi kita ingin mengatakan wanita ini pelacur, rendah bukan? Yang menerima kebaikannya seekor anjing, rendah bukan? Kebaikan yang diberikan pun hanya beberapa tetes air, rendah bukan? Kebaikan yang sangat rendah untuk binatang yang sangat rendah, dari seorang yang sangat rendah, tapi ternyata ini menghapuskan dosa sampai dia masuk ke dalam surga. Ya salam. Kalau Anda nanti donasi ke Masjid Al-Huda 5 juta, itu kebaikan yang sangat luar biasa. Dari orang yang sangat luar biasa. Untuk tempat ibadah yang sangat luar biasa. Lantas Anda bisa bayangin ampunan Allah untuk Anda jemaah sekalian. La haula wala quwata illa billah. Ini wanita pelacur ini sedekah yang sangat rendah untuk binatang yang rendah dari seorang yang rendah, tapi ternyata ini menjadi ampunan, menghapus dosa, membuka pintu surga. Maka jangan main-main dengan sedekah. Jangan main-main dengan sedekah. Anda punya dosa tidak? Angkat tangan yang nggak punya dosa. Biar kita usir. Maksud saya adalah sedekah Anda itu termasuk ampunan Anda. Jadi kalau ngaku punya dosa tapi kikir bersedekah, nggak nyambung sama sekali jamaah sekalian. Nah, udahlah saya istighfar aja. Iya, istighfar iya, taubat iya, sedekah juga iya. Baik. Jadi hal ketiga menghapus dosa adalah perbuatan baik. Kebaikan kepada Allah, kebaikan antar sesama manusia, bahkan kebaikan Anda kepada binatang pun menghapus dosa. Faktor keempat menghapus dosa, kan keempat sekarang kan? Keempat atau kelima nih? Yang keempat. Apa yang keempat? Al-bala. Yaitu sabar dalam ujian. Allah uji Anda dengan musibah. Allah uji Anda dengan sakit. Ternyata ujian-ujian Allah ini penghapus dosa. Ujian-ujian Allah ini penghapus dosa. Entah saya udah kasih tahu di tempat ini atau tidak, saya kalau udah kasih tahu anggap pengulangan ini mengingatkan kita semua. Di banyak tempat, di banyak daerah, kalau ada calon jenazah yang sakaratul mautnya lama, itu satu kelurahan langsung suudzon. Oh ini lagi kualat. Oh ini su'ul khatimah. Betul nggak tuh? Betul nggak? Kalau ada orang yang sekarat berhari-hari, maka mindset masyarakat ini adalah su'ul khatimah. Saya katakan Anda nggak boleh terlibat itu. Nggak boleh terlibat Anda. Kalau ini seorang yang imannya tidak batal, berarti dia adalah seorang mukmin. Tertusuk diri kecil saja menghapus dosa. Apalagi sekarat ini, penghapus dosa.
Makin lama dia sekarat, makin banyak dosa yang dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Kok? Iya, karena dia seorang mukmin. Ujian seorang mukmin itu penghapus dosa. Apa Anda mau mengatakan tertusuk duri menghapus dosa, sakaratul maut tidak? Kalau Anda ngomong begitu itu kontradiktif yang sangat luar biasa. Baik. Inilah pembersih dosa sebanyak 4 di dunia sebelum Anda meninggal, dan keempat-empatnya bisa Anda ikhtiarkan. Baik. Kemudian penghapus dosa setelah Anda meninggal dunia. Ini ada 3 atau 4. Anda mau 3 atau mau 4? Baik, 4. Kalau begitu yang pertama adalah salat jenazah. Salat jenazah. Salat jenazah orang-orang mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini penghapus dosa itu. Yang kedua, penghapus dosa setelah Anda meninggal dunia adalah doa. Anda sudah meringkuk di dalam kubur, tapi doa-doa masih mengalir untuk Anda. Selesai salat, di dalam sujud, sahabat-sahabat yang saleh ini tidak lupa dengan Anda. Allahumma ighfir li fulan, Allahumma arham fulan. Ini penghapus dosa yang kedua. Yang kedua setelah Anda meninggal. Apa itu? Doa. Yang ketiga, fitnatul qabr. Yang ketiga adalah ujian kubur. Ujian kubur bahwa Anda dihimpit, ujian kubur bahwa Anda bertemu dengan malaikat maut, malaikat mungkar nakir. Ini penghapus dosa. Jemaah sekalian, Nabi kita ketika bersabda seorang mukmin yang diuji oleh Allah meski tertusuk duri menghapus dosa. Apalagi Anda dihimpit kubur. Dan hadis itu enggak membatasi Anda diampuni karena ujian sepanjang hidup. Enggak mengatakan demikian. Hadis itu umum. Segala ujian menghapus dosa sewaktu Anda hidup atau setelah Anda meninggal. Demikian ditegaskan Imam Ibnu Qayyim. Baik, sudah berapa tuh? 3. Yang keempat, ampunan atau pembersih untuk Anda yang keempat setelah Anda meninggal 2 adalah, mungkin Anda nggak bisa bayangkan yang keempat ini. Apa itu? Hadiah amal. Amal yang dihadiahkan untuk Anda. Apa maksud hadiah amal? Yang dimaksud hadiah amal, seseorang beramal atas nama Anda. Enggak mesti dia katakan, ya Allah, aku telah baca Quran, jadikan ini hadiah untuk fulan. Enggak mesti. Penting dia lakukan satu amal dengan niat Anda. Itu namanya hadiah amal. Boleh enggak hadiah amal ini? Gimana? Boleh enggak nih? Kalau enggak boleh kita lanjut. Ya, ulama ada yang menjawab pertanyaannya. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, hadiah amal alias beramal untuk orang lain, ini ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, hadiah amal yang diijma'kan boleh. Dan itu ada 2. Hadiah amal yang dibenarkan berdasarkan ijma'. Ada 2. Yang pertama, sedekah. Yang kedua adalah doa. Ketika Anda berdoa untuk seseorang, bukankah itu hadiah buat dia? Karena Anda tidak melakukannya berdasarkan permintaan. Anda nggak melakukannya berdasarkan imbalan. Anda melakukannya tanpa meminta dan bukan imbalan. Maka doa Anda adalah hadiah. Ini 2 amal ini berdasarkan ijma' adalah hadiah amal yang boleh. Pertama tadi, sedekah. Sedekah. Makanya kalau musim lebaran korban,
Berulang-ulang pertanyaan datang, boleh nggak saya berkorban atas nama orang tua? Pertanyaannya, korban ini sedekah bukan? Nabi kita mengatakan sedekah. Beliau mengatakan fakulu wa tasaddaqu waddakhiru. Nabi kita menyebutkan korban itu sedekah. Kalau korban ini sedekah, berarti berdasarkan ijma termasuk hadiah amal yang dibenarkan. Hadiah amal kedua yang dibenarkan berdasarkan ijma apa? Doa. Baik. Ini tingkat pertama. Hadiah amal yang dibenarkan berdasarkan ijma. Yang kedua, hadiah amal yang dibenarkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama artinya Imam Malik, Ahmad, Syafi'i. Abu Hanifah enggak ikut. Apa itu? Hadiah amal yang dibenarkan berdasarkan pendapat mayoritas. Pertama adalah badal haji. Badal haji. Boleh badal haji tidak? 3 ulama mazhab membenarkan, 1 tidak. Padahal ketika Anda melakukan badal haji untuk orang tua Anda itu hadiah bukan? Semua yang Anda lakukan bukan karena kewajiban, itu namanya hadiah. Nomor 2 adalah badal umrah. Bolehkah Anda badal umrah? Boleh tidak? Nah, badal umrah ini termasuk hadiah karena Anda melakukannya semata-mata kebaikan. Nomor 3, apalagi nomor 3, hadiah badal puasa. Emang ada badal puasa? Ada. Baru dengar. Oh, baik. Imam Muslim meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Man mata wa alaihi saumun falyasum anhu waliyuhu." Siapa yang meninggal setelah sakit dan sembuh dan belum mengqadha, maka hendaklah puasanya digantikan oleh keluarga. Maksudnya Ramadan kemarin dia sakit. Begitu Syawal dia sembuh. Ternyata tidak buru-buru diqadha. Zulqa'dah dia meninggal dunia. Jadi meninggal dunia setelah ada jeda waktu yang memungkinkan untuk qadha. Ternyata dia enggak mengqadha. Nah, falyasum anhu waliyuhu, maka hendaklah keluarga mempuasakan atas namanya. Nah, ini yang 3 ini jamaah sekalian, badal haji, badal umrah, badal puasa, ini hadiah amal yang dibenarkan berdasarkan pendapat mayoritas. Baik, yang pertama tadi hadiah amal dibenarkan berdasarkan ijma. Yang kedua, hadiah amal dibenarkan berdasarkan mayoritas. Nomor 3, udah masuk waktu? Iya, kita azan dulu. Iya. Hadiah amal pada tingkat yang ketiga adalah hadiah amal yang dibenarkan berdasarkan pendapat sebagian ulama. Jadi bukan mayoritas, tapi sebagian. Sebagian ini sebagian 50% atau sebagian minoritas? Minoritas. Siapa dia? Imam Ahmad rahimahullah. Mazhab Imam Ahmad sangat luas dan longgar. Beliau mengatakan semua amal baik, ingat bukan keimanan. Kalau keimanan tidak bisa dihadiahkan. Bapak kafir meninggal, anak muslim, ya Allah. Bagaimana Anda menghadiahkan iman kepada bapak kafir? Enggak mungkin. Jadi Imam Ahmad mengatakan, hadiah haji ada dalilnya, hadiah umrah ada dalilnya, hadiah puasa ada. Beliau mengatakan
dalil-dalil ini menjadi pijakan analogi. Menjadi dasar melakukan kias. Bahwa setiap kebaikan-kebaikan boleh dihadiahkan kepada yang meninggal. Dihadiahkan dalam arti kata dilakukan atas nama. Atas nama yang meninggal. Anda bisa misalnya mengatakan, saya baca Quran dulu atas nama ayah. Misalnya Anda melakukan berzikir. Saya berzikir dulu dan pahalanya untuk ayah. Imam Ahmad melonggarkan dan meluaskan masalah ini menggunakan kias. Kias kenapa? Badal haji boleh? Iya, berdasarkan dalil. Badal umroh boleh? Boleh, berdasarkan dalil. Badal puasa boleh? Berdasarkan dalil. Adapun baca Quran untuk yang meninggal boleh, tapi berdasarkan kias kepada haji, umroh, dan puasa. Adapun ulama-ulama lain, termasuk Imam Syafi'i dalam hal ini mengatakan tidak dibenarkan hadiah amal lebih dari yang ditegaskan dalam dalil. Artinya Imam Syafi'i tidak melakukan kias dalam hal ini. Baik. Kalau Anda bertanya, ini pembahasan tentang hadiah amal ini, saya dapat di buku siapa dan ucapan siapa itu? Ada 3 tingkatan tadi. Itu dibahas Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Apa yang saya sampaikan ini 100%, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Berarti penghapus dosa setelah meninggal ada 4 atau 3. Kalau 3 berarti 1, 2 digabungkan. Sholat jenazah dan doa. Tapi kalau mau dirinci lebih baik. Sholat jenazah, doa. Ketiga tadi apa? Ujian kubur. Yang keempat adalah hadiah amal. Tapi Anda cenderung yang mana jamaah sekalian? Anda membolehkan hadiah amal tidak? Kalau kawan-kawan sebelah ini mazhab Syafi'i, tapi dalam hal ini ikut mazhab Ahmad dia. Saya mazhab Syafi'i ya, tapi dalam soal hadiah amal ikut mazhab Ahmad. Maka mereka baca, tentu kalau dia mau hadiah bacaan Al-Quran, dia cari mana yang paling agung. Oh, ketemulah Ummul Quran, dihadiahkan bacaan Fatihah kepada yang meninggal. Jadi agar Anda tahu ini ternyata khilafiyah. Al-Fatihah kepada fulan. Dasar hukumnya memang itu tadi. Dasar hukumnya bukan dalil, dasar hukumnya adalah kias. Baik, pembersih dan penghapus dosa Anda berikutnya setelah sampai di akhirat. Apa itu? Yang pertama adalah ahwal al-akhirah. Huru-hara akhirat. Huru-hara akhirat. Tiba-tiba kepanasan, keramaian. Bagian dari huru-hara akhirat adalah kesulitan-kesulitan. Kalau huru-hara itu bersifat semua orang, kalau kesulitan itu bersifat pribadi. Jadi kesulitan yang dialami semua orang penghapus dosa. Begitupun kesulitan yang dialami pribadi-pribadi tertentu. Misalnya ketika lewat dalam sirat, tentu kesulitan seseorang berbeda dengan yang lain. Itu pun penghapus amal juga. Penghapus dosa juga. Penghapus dosa berikutnya jamaah sekalian, apa itu? Berikutnya adalah syafaat. Setelah di akhirat, penghapus dosa yang kedua adalah syafaat. Syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau syafaat dari orang-orang saleh itu penghapus dosa. Baik, yang terakhir, penghapus dosa yang terakhir. Coba sebutkan apa yang terakhir. Hah? Enggak. Yang terakhir, penghapus dosa yang terakhir adalah kasih sayang Allah. Bahwa ada orang yang datang, kata Allah, aku ampuni. Dengan kasih sayang. Nah, kalau di dunia Anda tidak bisa bersih dengan 4 hal,
Sampai di kubur pun Anda nggak bersih dengan 4 hal. Sampai di akhirat pun Anda nggak bersih dengan 3 hal. Qadarullah. Kalau mau ke surga berarti Anda bersih dengan yang terakhir. Apa tadi? Ini besi kotorannya harus dipanggang dulu di api. Bawa besi ini ke tukang pandai besi biar kotorannya keluar. Nah, mudah-mudahan sih jangan sampai seperti itu. Baik. Jadi oleh karena Allah Al-Ghafur Al-Ghaffar, maka Allah membersihkan pendosa. Jadi berapa tadi semuanya? Semua pembersih dosa ada 11. Dan ke-11 pembersih dosa ini pun dibahas Imam Ibnu Qayyim juga dalam kitab Madarijus Salikin. Baik jamaah sekalian, demikian kajian kita malam ini. Semoga bermanfaat. Ya, barangkali ada pertanyaan? Ya, Fadhol. Sebelah? Ya. Enggak. Imam Syafi'i tidak membenarkan hadiah amal. Itu saya dapat di mana tuh? Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam surat An-Najm. Ketika Ibnu Katsir menyebutkan ayat yang berbunyi wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah seseorang mendapatkan apapun kecuali hasil amalnya. Kecuali hasil amalnya. Nah, ayat ini yang menjadi dalil bagi Imam Syafi'i bahwa soal hadiah ini tidak berlaku kias. Kalau ada dalil hadiah amal, oke. Seperti badal haji, badal umrah. Tapi ketika tidak ada dalil melonggarkan masalah dengan kias, tidak boleh. Apa yang menghalangi kias ini? Yang menghalangi kias ini adalah ayat dalam surat An-Najm. Walaysa lil insani illa ma sa'a. Ibnu Katsir rahimahullah saat menafsirkan ayat ini mengatakan, Imam Syafi'i berdalil dengan ayat ini bahwa amal untuk orang meninggal hanya amal sendiri. Jadi hadiah amal itu enggak sampai. Wallahu a'lam. Tapi Imam Ahmad sekali lagi beliau melonggarkan. Pendapat Imam Ahmad wallahu taala alam insyaallah lemah. Kenapa? Karena ayat dalam surat An-Najm tadi menghalangi kias. Menghalangi kias. Kalau Anda pergi ke Majmu' Fatawa Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tentu beliau mengatakan, beliau ditanya Ibnu Taimiyah ditanya, bolehkah hadiah fa'ala? Ibnu Taimiyah mengatakan boleh. Karena beliau bermazhab Ahmad. Anda tanyakan Imam Ibnu Qayyim, misalnya Anda lihat dalam kitab Ar-Ruh, bolehkah hadiah amal? Imam Ibnu Qayyim mengatakan boleh. Karena Imam Ibnu Qayyim juga bermazhab Ahmad. Artinya dua ulama besar, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, keduanya dalam masalah ini condong kepada jalan Imam Ahmad, bahwa boleh melakukan kias. Kenapa boleh melakukan kias? Karena Nabi menyebutkan badal haji boleh, umroh boleh, ini boleh. Ketika Nabi membelahkan 1, 2, 3, termasuk sedekah boleh. Ini yang dibenarkan kalau cuma 1 oke, tapi yang dibenarkan beberapa. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi kawan-kawan kita sebelah, mereka melakukan hadiah amal mengikuti jalan Imam Ahmad dan tidak mengikuti jalan Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Tapi gimana pun kita nggak boleh lagi berdebat dalam masalah ini. Yang penting dia ngikutin ulama. Yang bahaya kalau dia ngikutin yang gemilang, itu yang bahaya. Kalau yang diikutin yang gemilang, itu bisa bahaya. Tapi kalau yang diikutin seorang ulama, subhanallah. Ada satu ucapan Imam Syatibi rahimahullah. Bagus sekali. Beliau mengatakan, ijtihadnya ulama terhadap dalil.
dan ijtihadnya orang awam terhadap ulama. Jadi kalau orang-orang awam ini telah menemukan ulama yang tepat, itulah ijtihadnya orang-orang awam itu. Anda orang awam sama dengan saya, ijtihad kita bukan mengkaji dalil karena kita nggak punya ilmu alam. Tapi ijtihad kita sebagai orang awam menemukan ulama yang tepat. Itu ijtihad kita. Kata siapa tadi? Imam Syatibi menegaskan itu dalam kitab Al-Muwafaqat. Ijtihadnya ulama terhadap dalil. Ijtihadnya orang awam menemukan ulama yang tepat. Bedanya kalau ijtihad sama-sama ijtihad namanya, tapi ijtihad pertama kedua walaupun sama namanya ijtihad tapi beda. Ijtihad yang pertama kalau salah 1 pahala. Tapi ijtihad yang kedua ini kalau salah dimaafkan, nggak dapat pahala. Penting dia udah berijtihad. Ya ketemunya ini bagaimana coba? Nah, baik jamaah sekalian. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.